Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syari sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Para mahasiswa baik yang reguler maupun kelas karyawan, pada tutorial perkuliahan akhir di semester ini, di mana tanggal 13 Juli mulai ujian akhir semester. Barangkali video ini merupakan terakhir kalinya saya menyampaikan dalam mata kuliah pengelolaan keuangan daerah atau sistem keuangan daerah ini. Mudah-mudahan Anda semua nanti pada saatnya bisa menuntaskan mata kuliah ini. UAS dilaksanakan secara take home test dan soal sudah bisa diambil mulai tanggal 13 Juli. Untuk itu, kuliah kali ini adalah yang terakhir dan saya akan menyajikan secara remedial saja beberapa poin dari mata kuliah yang merupakan inti dari pengelolaan keuangan daerah. Baik, saya mulai dari slide yang pernah Anda ketahui dan pernah saya sampaikan, yaitu tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam slide tersebut, tahapan pengelolaan keuangan daerah terbagi menjadi 5. Pertama, perencanaan. Kedua, pelaksanaan. Ketiga, penatausahaan. Keempat, pertanggungjawaban. Dan kelima, pengawasan. Perencanaan keuangan daerah ini diawali dengan disusunnya RPJMD sebagai pedoman kerja bagi bupati terpilih, bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk bekerja membawa daerahnya 5 tahun ke depan. Secara normatif dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka bupati terpilih 3 bulan setelahnya diharuskan menyelesaikan RPJMD ini. RPJMD ini merupakan rencana kerja, ya. Jadi rencana kerja pemerintahan daerah ini untuk 5 tahun ke depan. Jadi daerah tersebut yang dipimpin oleh bupati atau kepala daerah, wakil kepala daerah terpilih selama 5 tahun ke depan akan dibawa kemana dan apa saja yang akan dilakukan selama ke periode kepemimpinan tersebut. RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Siklusnya 5 tahunan. RPJMD ini adalah dasar atau pedoman rencana pembangunan yang harus dijabarkan ke dalam periode tahunan yang dikenal dengan RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Ada yang mengatakan juga Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. Ya, masih identik lah, masih bisa dibenarkan. Yang jelas, kalau menganut atau merunut kepada RPJMD, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah lah yang siklusnya 1 tahun ini adalah merupakan penjabaran dari RPJMD. RKPD ini lalu di breakdown lagi ke bawah menjadi suatu kebijakan. Jadi kebijakannya yang kita sebut kebijakan umum anggaran atau KUA ini isinya adalah hal-hal yang sifatnya umum dari RKPD sebagai penjabaran RKPD yang berkaitan dengan anggaran. Jadi KUA ini kebijakan umum anggaran. Jadi anggaran ini berapa, untuk apa saja, sumbernya dari mana, secara umum termuat dalam kebijakan umum anggaran. Lalu secara kuantitatif, kebijakan umum anggaran ini ditulis
atau disusun menjadi PPAS, penetapan prioritas anggaran sementara. Isinya kuantifikasi dari kebijakan umum anggaran. Jadi sini sudah bicara angka berapa untuk apa. Nah itu ada dalam QOPS, tapi sifatnya sementara. Kenapa disebut sementara? Karena harus disampaikan dulu melalui nota kesepakatan dengan pihak legislatif. Jadi KUHPPS ini dibuat dalam suatu nota kesepakatan, lalu disampaikan kepada legislatif. Nah di situ dibahas oleh legislatif, singkat cerita disetujui. Nah, akhirnya ada kesepakatan. Jadi disebutnya nota kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Di dalamnya eksekutif maupun legislatif menyepakati bahwa tahun yang bersangkutan akan dilaksanakan kegiatan atau program kegiatan apa, kebijakannya apa, dan anggarannya berapa. Itu dalam nota kesepakatan. Nah, dari nota kesepakatan ini, maka pihak eksekutif menyusun pedoman penyusunan rencana kerja anggaran oleh SKPD. Jadi dijabarkan kembali, didistribusikan kepada perangkat daerah untuk dijadikan RKA SKPD, rencana kerja anggaran. Dasarnya dari KUA dan PPAS yang telah disepakati dalam nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Nah, atas dasar itu, dengan berpedoman kepada surat edaran Bupati, maka perangkat daerah menyusun RKA SKPD. Nah, RKA SKPD ini isinya sama, berupa angka, kuantifikasi, dan dari kegiatan, program dan kegiatan. Lalu semua dikompilasi, dikumpulkan. RKA SKPD ini adalah dijadikan sebagai dasar atau rencana APBD. Ini RAPBD. Isinya adalah kompilasi dari RKA SKPD. RAPBD ini disusun, dibahas dengan Dewan, disampaikan kepada Dewan mulai rapat paripurna, lalu dibahas dengan komisi-komisi, dengan eksekutif, dengan mitra kerja, sesuai dengan komisinya, sesuai dengan programnya. Maka pada akhir tahun, biasanya di bulan Desember akhir, disahkanlah, tentu setelah melalui evaluasi dari pihak provinsi, yang namanya APBD. Intinya, fase atau tahap rencana ini dimulai dari RPJMD hingga pengesahan APBD. Itu adalah fase perencanaan. Fase yang kedua adalah pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan bicara tentang bagaimana APBD ini dilaksanakan. Tentu dari APBD ini harus dibuatkan terlebih dahulu oleh perangkat daerah, yaitu DPA-nya, dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, dokumen pelaksanaan ini adalah alat atau instrumen yang sah bagi perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatannya. Jadi, kalau tidak ada DPA-nya, maka program dan kegiatan SKPD adalah liar, tidak sah, dan tidak boleh, atau pelanggaran. Ini dari DPA SKPD ini, lalu untuk kepentingan teknis, untuk penyeragaman kodifikasi, untuk keabsahan kodifikasi, dan kesesuaian dengan aturan yang ada, aturan teknis, maka DPA SKPD ini diverifikasi oleh tim, ini dari TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, diverifikasi dengan waktu sekian hari, maka ada perbaikan sana-sini, tambah kurang sana-sini, tapi tidak merubah besarnya anggaran. Tidak merubah besar anggaran, tapi sesuai dengan apa yang ada di APBD. Jadi diverifikasi, kodenya biasanya hal yang sifatnya teknis, maka disahkanlah DPA ini dengan ditandatangani oleh pihak-pihak yang ditugaskan untuk itu. Nah, jadi DPA ini sah. Nah, setelah dasar ini baru dilaksanakan oleh PKT. Apa saja yang ada dalam DPA itu? Yang pertama tentu saja pendapatan. Bagi perangkat daerah yang mempunyai pendapatan atau incomer sebutnya itu, maka ada pendapatan. Bagi perangkat daerah yang tidak punya pendapatan, ya tidak ada pendapatannya. No. Yang kedua belanja, atau yang ketiga pembiayaan. Jadi tetap saja isinya DPA itu adalah pendapatan, biaya, dan pembiayaan. Lalu setelah 6 bulan,
Malah setiap bulan tanggal 10 itu harus direkon namanya itu ke bagian akuntansi, ke bidang akuntansi di BPKAD. Maka setelah 6 bulan ini wajib membuat laporan relasi anggaran. Jadi setiap perangkat daerah setelah 6 bulan melaksanakan kegiatannya wajib membuat laporan realisasi semester pertama atau 6 bulanan. Jadi realisasi anggaran atau pelaksanaan anggaran selama 6 bulan. Nah, ini diperlukan juga sebagai dasar bagi terjadinya mekanisme perubahan anggaran. Jadi bila mana di pertengahan tahun terjadi sesuatu di luar perencanaan, kekurangan anggaran, kesalahan anggaran, kelebihan anggaran, maka mekanismenya ada di mekanisme perubahan anggaran. Setelah penilaian terhadap laporan realisasi anggaran atau semester pertama atau 6 bulanan dari perangkat daerah. Maka perubahan anggaran ini sesuai ketentuan yang ada dalam Permendagri dilakukan pada saat sejak pertengahan tahun. Biasanya dari mulai September sampai dengan Oktober. Itu adalah bulan-bulan perubahan anggaran. Setelah sebelumnya laporan realisasi anggaran dari perangkat daerah untuk semester pertama dievaluasi. Apakah kurang, lebih, dan sebagainya. Maka mekanisme perubahan anggaran ini atau perubahan APBD ini adalah mekanisme terakhir dari pelaksanaan anggaran. Jadi pelaksanaan anggaran dimulai dari penyusunan rancangan DPRSKPD hingga perubahan anggaran. Nah, itulah tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga adalah penatausahaan. Nah, apa yang ditata usahakan atau secara sederhananya diadministrasikan secara keuangan? Tentu saja 3, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penatausahaan berkaitan dengan bagaimana pengadministrasian secara akuntansi hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Dimulai dari penataan pendapatan sampai dengan bagaimana akuntansi keuangan daerahnya. Itulah fase dari penatausahaan. Yang keempat, fase atau tahapan keempat dari pengelolaan daerah adalah akuntansi pertanggungjawaban. Ya. Nah, pertanggungjawaban masih relevan, masih erat kaitanan atau merupakan tindak lanjut dari fase yang ketiga, yaitu masalah akuntansi keuangan daerah ini. Ini di dalamnya berisi tentang laporan keuangan pemerintah daerah, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, hal-hal yang teknis yang sifatnya dengan pelaporan. Kepentingan untuk apa? Kepentingannya ini diperiksa oleh eksternal, yaitu oleh BPK, diaudit. Nah ini.